Ooh, wrinkle like a razor lipstick, and I risk it instant. She sucking my dick with her lipstick. Ooh, check up on a bitch like a dipstick. Ooh, yeah, she fuck with me like a misfit. Wrinkle like a razor lipstick. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Pada saat ini kembali lagi di channel saya, Mas Koko ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga di saat pandemi yang situasi yang kayak gini, rezeki yang lancar, halal dan berkah semoga tetap terus mengalir kepada kita. Amin. Amin Allahumma. Jadi kali ini saya akan membahas tentang khasiat basmalah yang ke-9 dan 10 ya. 9 dan ke-10. Yang pertama yakni tentang menyadarkan orang yang pingsan atau kesurupan. Kemudian yang kedua yakni tentang menyembuhkan orang yang sakit kritis atau kena tenun atau kena santet. Namun sebelum itu jangan lupa dukung channel saya dengan cara di subscribe, tombol subscribe-nya ditekan tombol subscribe-nya, kemudian dihidupkan pula lonceng notifikasinya agar apabila ada video-video yang baru dari saya tidak ketinggalan, serta juga jangan lupa dibagikan dan disukai dan juga di komen atau dikomentari dengan cara masukan, kemudian kritik dan juga saran serta pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah semampu saya akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Atau memang misalkan ada permohonan request doa atau bacaan-bacaan yang ingin sahabat dan sahabat amalkan, silahkan ditulis di kolom komentar juga. Ya langsung saja, yang pertama yakni tentang menyadarkan seseorang itu dari kesurupan, kesetanan atau kerasukan jin misalkan, atau pingsan. Jadi misalkan sering kita jumpai banyak orang yang tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba kesetanan, tiba-tiba pingsan tanpa jelas, kemudian ada yang ngamuk-ngamuk, ada bahkan yang sampai kayak orang sudah gila, hilang akal, diakibatkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus atau misalkan jin, atau misalkan akibat guna-guna misalkan. Banyak hal ini yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Walaupun mungkin kalau untuk daerah-daerah perkotaan hal ini sulit kita jumpai karena memang mindset atau keyakinan yang berbeda mungkin begitu. Tetapi kalau di daerah-daerah pedesaan atau pelosok, hal ini masih menjadi hal yang biasa sampai saat ini. Bahkan saya sering jumpai anak-anak yang masih sekolah, kemudian gadis-gadis atau remaja yang bahkan sudah ada yang menikah, walaupun yang masih belum menikah itu sangat banyak ya. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa menyadarkan orang itu atau mengembalikan pikiran orang itu, orang yang kesurupan tadi atau kerasukan tadi atau bahkan pingsan misalnya karena kerasukan tadi? Kok bisa dengan bacaan basmalah? Jadi bacaan basmalah itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, banyak sekali manfaat dan khasiatnya, keistimewaan dan khasiatnya daripada basmalah. Jadi untuk kesurupan ini, untuk menyadarkan atau menyembuhkan orang yang kerasukan jin atau kesurupan misalkan, itu dengan membaca 40 kali basmalah di telinganya. Jadi bisikan di telinganya, baik yang kanan ataupun yang kiri, terserah bebas ya.
Jadi bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 40 kali. Kalaupun misalkan masih tidak bisa, tidak bangun, tekan begini. Jadi kayak orang yang azan ya, tekan begini. Kemudian sambil pejamkan mata, khusyuk kepada Allah, meminta untuk segera disadarkan dan diangkatlah atau dikeluarkan setan atau jin itu dengan membaca basmalah itu 40 kali atau 41 kali sama saja. Nanti tata cara lebih jelasnya seperti biasa saya akan tulis di kolom komentar di deskripsi. Biasanya sependek pengalaman saya yang sering saya lakukan ketika berhadapan atau misalkan ketika diburukan oleh orang, misalkan ada orang yang atau masih anak sekolah atau misalkan anak kecil, kemudian ada yang sudah tua juga, ketahuan atau dideteksi itu kerasukan atau kesetanan atau kerasukan jin, itu biasanya saya juga selain ayat kursi saya bacakan. Deteksi awal saya bacakan basmalah, biasanya begitu. Dan alhamdulillah sependek pengalaman saya sering, alhamdulillah Allah itu melancarkan dan mengangkat setan atau jin yang sengaja mengganggu pikiran orang itu di sebanyak 40 kali. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang menyembuhkan orang dari orang yang sakit keras atau kritis karena akibat santet atau tenon, santet atau sihir misalkan, dengan bacaan basmalah. Gimana caranya sih? Caranya adalah kita bangun di sepertiga malam, kemudian kalau bisa itu antaranya waktu jam 3 sampai sebelum adzan subuh ya, karena ini waktu yang paling istijabah. Waktu yang paling istijabah itu banyak yang mengatakan bahwa dari seperempat malam antara jam 12 sampai jam 3. Tapi sebenarnya waktu yang paling sangat-sangat istijabah dan mustajabah itu adalah waktu di antara jam 3 sampai subuh. Tapi dengan catatan tanpa kurang semenit pun atau lewat semenit pun. Jadi waktu jam 3 pas itu sudah harus kita mulai. Alternatif caranya gimana untuk mengatur waktu jam 3 pas itu, jam 3 dini hari itu pas kita bisa membacakan amalan-amalan itu, yaitu bangun sebelum jam 3. Kita sholat hajat dulu lah, sholat tahajud, kemudian kalau pas jam 3 pas baru kita duduk munajat sama Allah, meminta sama Allah. Dibaca berapa kali? Dibaca sebanyak 100 kali. Selama 7 hari berturut-turut, 7 malam berturut-turut. Ditiupkan setiap selesai 100 kali, ditiupkan ke air. Nanti setelah 7 hari lamanya minumkan air itu, insya Allah atas izin Allah, insya Allah atas kehendak Allah, orang yang terkena sihir itu atau orang yang terkena santet itu akan segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kita pasrahkan pada Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya berusaha. Tetapi catatannya, bacaannya itu bukan langsung Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi bagaimana di situ ada hal yang ingin betul kita sampaikan kepada Allah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada antaranya hati dengan ucapan itu betul-betul nyambung sama Allah. Insya Allah atas izin Allah, penyakit atau orang yang misalkan kena santet atau kena sihir itu akan diangkat penyakitnya oleh Allah. Jadi berbagai ilmu ini selain saya juga pelajari dulu di pesantren, kemudian sering juga saya amalkan ketika menjumpai orang-orang itu. Ya alhamdulillah ada beberapa yang Allah izinkan untuk sembuh, kemudian ada beberapa yang memang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi 2 khasiat itu, yang pertama yaitu menyadarkan, basmalah itu dapat menyadarkan kita atau menyadarkan orang yang pingsan
atau kerasukan setan atau kerasukan jin. Kemudian yang kedua yaitu dapat menyembuhkan orang yang sakit kritis karena akibat santet atau sihir. Insyaallah semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan serta mendapat pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan lupa dukung channel saya dengan cara di subscribe, kemudian ditekan tombol notifikasinya, kemudian dibagikan, kemudian di like juga, dan jangan lupa di komen dengan masukan, kemudian saran atau kritik serta pertanyaan-pertanyaan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.